Saya ucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota Semarang yang sudah merealisasikan aspirasi kami untuk merubah lapangan Simpang 5 menjadi lapangan Pancasila. Podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Di kesempatan kali ini di Enar Asa Channel ada program baru tayang perdana, yaitu Ngeteh Bareng Enar. Ngobrol enak tetap hangat bersama Enar Asa. Akan menghadirkan isu aktual yang tentunya memberikan informasi, mengedukasi dan juga mencari solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan berbeda dari konten yang sebelum-sebelumnya ketika Enar biasanya seorang diri, tentu di Ngeteh Bareng Enar ini akan ada narasumber yang akan ada di tengah-tengah kita untuk kita tanya jawab, membahas isu yang tentunya menarik seputar di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh pemuda di Kota Semarang dan sekaligus Ketua Karang Taruna Kota Semarang, yaitu Mas Igede Ananta Wijaya Putra. Selamat malam, apa kabar Mas Ananta? Baik, selamat malam Mbak Enar. Alhamdulillah sehat ya Mas? Sehat. Mas Ananta ini tentu kalau untuk masyarakat Jawa Tengah dan di Kota Semarang, khususnya para pemuda sudah tidak asing lagi karena aktivitasnya sedari mahasiswa konsisten terus. Sebelum di Karang Taruna juga kelihatannya di KNPI ya Mas? KNPI Jateng? Iya, pernah juga. Iya, dan sekarang di Karang Taruna dari tahun kapan nih Mas? Kayaknya udah agak lama nggih? Kalau di Kota Semarang itu sejak 2015 menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota. Di 2020 ini terpilih lagi menjadi Ketua Karang Taruna Kota untuk 5 tahun yang akan datang sampai 2025. 2025. Ya, teman-teman nggak bosan sama saya, makanya saya dipilih lagi. Enggak. Ya, saudaraku semua, kita akan membahas isu aktual dan tema pada kesempatan kali ini di Ngeteh Bareng Enar Asa adalah peran pemuda milenial dalam pembangunan daerah. Oke, kita nanti akan ngobrol banyak nih Mas, tapi harus dicicipin dulu, nggak afdol ini kalau nggak ngeteh bareng. Oke, terima kasih Mbak Enar. Semoga ngeteh. Nah, ini kita mau tanya Mas tentang peran pemuda milenial di Kota Semarang. Tapi ini sebelumnya kalau di Karang Taruna sendiri itu banyak nggak sih Mas dari unsur milenialnya? Ataukah pemuda kan kalau Indonesia itu 30 tahun masih pemuda ya Mas, sebelum 40? Iya. Ini banyak Mas peran serta anak milenial di kalau di Karang Taruna milenial itu banyak sekali, karena di Karang Taruna itu sesuai dengan ADRT-nya Karang Taruna bahwa anggota Karang Taruna usianya itu 13 sampai 45 tahun. Jadi ya usia itu masuk anggota Karang Taruna. Dan di situ banyak sekali teman-teman milenial yang aktif di Karang Taruna. Dan responnya pun teman-teman milenial terhadap Karang Taruna sekarang sangat welcome sekali, sangat positif sekali. Terbukti di 177 kelurahan di Kota Semarang sekarang Karang Taruna sudah terbentuk dan di 16 kecamatan sudah terbentuk. Jadi di Kota Semarang itu clear Karang Taruna ada semua. Walaupun memang ada yang 177 kelurahan. Ya, walaupun memang ada yang sangat aktif, terus kemudian yang masih aktifnya masih kurang. Nah, itu yang harus kita dorong. Oke. Kalau berarti artinya sampai RT RW pun sebagian besar sudah ada Karang Tarunanya. Ya, jadi Karang Taruna yang aktif itu yang berprestasi biasanya mereka sampai unit, subunit, unit itu RW, subunit itu RT itu ada. Jadi luar biasa teman-teman itu. Kalau di antara kelurahan tadi ya Mas, itu yang paling aktif mungkin ada berapa persennya? Atau disebutkan aja Mas di kecamatan mana? Yang jelas mungkin 50% yang aktif dan berprestasi itu ada lah ya, 50% dari 177 kelurahan. Cuman yang sudah maju sampai tingkat nasional itu Karang Taruna Sendanggua waktu itu. Kita lolos. Ikutnya Kecamatan Tembalang. Jadi Karang Taruna Sendanggua itu juara 1 lomba Karang Taruna prestasi tingkat Jawa Tengah. Apa Mas yang dilombakan
Yang dilombakan itu berbagai macam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan Karang Taruna kan disingkat ROKE, itu ada rekreasi, olahraga, kesenian, kemudian edukasi dan kebangsaan. Nah itu ada semua, kemudian ditambah dengan usaha ekonomi produktif. Jadi Karang Taruna Sendanggo ini memiliki usaha ekonomi produktif yang usahanya itu untuk teman-teman atau anggota Karang Taruna di Sendanggo. Apa Mas produk anak-anak milenial di Kota Semarang itu? Produknya simpel sih Mbak Enar. Waktu itu teman-teman mengelola sampah plastik, botol-botol plastik minuman itu dibikin lampion, dicat, kemudian dihias menjadi bentuk lampion yang indah, sampai Pak Ganjar Pranowo pun Gubernur Jawa Tengah itu memberikan apresiasi. Kemudian ada membuat miniatur Tugu Muda Lawang Sewu dengan tanah liat, kemudian memiliki kayak ini ya. Oh iya, seperti ini, betul sekali. Betul. Jangan-jangan di bawahnya Made in Karang Taruna, enggak ya? Ya. Kemudian ada ternak kambing juga. Kambing. Di Semarang masih bisa di mana? Gunung Pati. Ternak kambing itu ada juga, ada lahan di Sendanggo untuk ternak kambing. Jadi itu usahanya teman-teman Karang Taruna. Nah itulah yang menjadi nilai lebih teman-teman Karang Taruna di Sendanggo. Dan ada lagi program namanya Kenceleng Mbah Tikung. Jadi Kenceleng Mbah Tikung. Jadi celengan buat Mbah Putri dan Mbah Kakung. Jadi teman-teman Karang Taruna itu memberikan dana sukarelawan sukarela untuk bisa membantu lansia-lansia yang ada di Kelurahan Sendanggo. Di Kelurahan Sendanggo. Ya, dan tentu harapannya juga bisa diinisiasi juga di kelurahan lain. Makin banyak gitu Karang Tarunanya di RT RW. Dan mulia sekali itu. Luar biasa itu Mas. Iya, banyak janda-janda tua yang dibantu teman Karang Taruna. Gak apa-apa kan, memang kayak gitu. Oke. Ya Sirekku, ini kita asik banget ngobrol tentang Karang Taruna ya. Ini seorang Enar ingin tanya banget tentang peran pemuda. Oh tadi sudah, berarti ini pendapat seorang Bung Ananta Wijaya Putra tentang anak-anak milenial. Karena gini Mas, mohon maaf, kadang kita kan tahu sedikit minir gitu. Anak-anak milenial itu yang dilihat kadang sisi rebelnya. Kalau Bung Ananta lihatnya gimana? Mas Ananta gimana lihatnya? Kalau saya lihat teman-teman milenial ini teman-teman yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa ketika kita rangkul ya. Nah, memang kebanyakan masyarakat melihat generasi milenial sekarang ini semacam generasi muda yang acuh tak acuh terhadap keadaan lingkungan sekitar, kemudian yang sukanya hanya melakukan kegiatan dengan sosial media. Tapi di lain itu mereka mereka kan sangat yang keren, yang lagi in sekarang itu kan ya TikTok, kemudian sosial media. Mereka katakanlah asosial gitu ya. Mereka hanya cukup bersosial lewat sosial media tanpa harus kumpul-kumpul, tanpa harus ikut organisasi. Itu tantangan buat kami teman-teman Karang Taruna untuk bisa merangkul mereka. Sebenarnya potensi teman-teman milenial potensinya luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita bisa merangkul mereka untuk bisa bergabung, hal-hal positif itu disalurkan dalam organisasi. Kan memang orang generasi muda itu ada yang dua tipe ya. Ada generasi muda yang sudah inisiatif, dia aktif di organisasi dengan kesadarannya. Ada yang memang malu-malu, harus dirangkul dulu, dijawil, diajak dulu. Jadi tugasnya Mas Ananta selaku ketua Karang Taruna Ananta dan teman-teman Karang Taruna tentunya. Oke Mas, ini ada nih banyak yang mau saya tanya ini. Boleh. Kan bicara pemuda ya Mas, dari masa ke masa tentu memiliki peran yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Kita misal bicara jauh nih Mas, gak serius nih, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda. Terus kalau kita mahasiswa, kita bicara di tahun 45, 74 dan seterusnya sampai 98. Mungkin waktu itu Mas Ananta berperan juga tuh waktu mahasiswa nih. Nah, ini setiap generasi kalau saya melihat itu punya keunikan. Nah, kalau kemudian memanfaatkan mengoptimalkan anak-anak milenial ini selain di wadah Karang Taruna, harus diapakan sih Mas, maksudnya secara umum gitu. Anak-anak ini potensinya itu digimanakan agar misalnya nggak melulu TikTokan ataupun memanfaatkan sosial media dengan lebih bijak. Ya, harus diberikan wadah untuk bisa mengimprovisasikan hobinya, kemudian kelebihannya dalam sebuah kegiatan. Misalnya teman-teman milenial ini suka katakanlah digital ya, dunia digital. Ya bagaimana kita bisa membawa mereka ke kegiatan-kegiatan digital yang
mengarahnya ke positif. Misalnya gamelan, tapi gamelannya pakai digital. Kita gamelannya atau kalau piano itu model yang itu ya, ya pegang gadget atau digitalisasi itu. Kemudian suka ngeband kita wadahin, yang suka jurnalistik ya kita bikin wadahnya untuk bagaimana kita bisa berkreasi di organisasi dan mau bergabung dengan kita. Yang suka dugem ya kita wadahin juga, tapi dugem yang positif gitu kan. Apa itu dugem positif? Kan menambah teman, menambah jaringan. Oke, artinya nggak selalu kita melihat dari kacamata negatif. Iya. Terus apa-apa sedikit jelek. Sebagai ketua juga, oh ini potensinya di sini nih harus diarahkan. Oh iya, betul. Gitu ya. Maaf nih Mas, nyeleneh nih pertanyaannya. Bosen nggak sih Mas? Tadi kan di KNPI ya, terus di Karang Taruna lama. Ini orang ini hebat, konsisten, tapi kadang kan manusiawi Mas, capek gitu, ngerasa gitu nggak Mas? Harus gimana? Dan ini juga bisa diilhami anak-anak pemuda di Kota Semarang, Jawa Tengah nih, kalau pas swing mood gitu, pas nggak enak harus gimana sih? Ya manusiawi sebenarnya kadang ketika kegiatannya ini barengan dengan pekerjaan dan lain sebagainya merasa capek, jenuh, itu wajar. Tapi saya melaksanakan tugas sosial ini baik itu di Karang Taruna atau organisasi yang lain, itu saya enjoy. Jadi merasa terpanggil. Jadi panggilan hati saya untuk bisa aktif di organisasi ini. Jadi saya juga tekankan pada teman-teman, jangan pernah berpikir Anda dapat apa di organisasi Karang Taruna misalnya, tapi apa yang bisa teman-teman berikan di organisasi ini. Jangan pernah berpikir imbalannya. Kalau teman-teman tuh melaksanakannya ikhlas dengan penuh semangat, maka hal-hal positif itu hasilnya pun akan maksimal. Akan ikut. Ya seperti ini sekarang Karang Taruna di Kota Semarang ini bisa dikatakan berprestasi, kemudian menjadi besar, menjadi kekuatan yang mungkin diperhitungkan. Nah ini karena ya teman-teman semangat gitu. Mereka nggak ada tendensi apa-apa mau ikut Karang Taruna harus dapat inilah dapat itu, enggak gitu. Intinya teman-teman ayo kita gotong royong, kita sebagai generasi muda di pundak kita itu banyak tugas berat ke depannya. Ini mulia sekali ya sederekku. Jadi Bung Ananta ini termasuk pengagum dari JF Kennedy. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan untukmu, tapi apa yang bisa kau berikan untuk negaramu. Jadi juga harus dimaksimalkan peran para pemuda ini. Nggak masalah kita mengingat semangat juang seorang Bung Karno ketika mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kucangkan. Gitu. Benar, salah atau enggak ini Mas? Betul. Benar ya? Yang utama itu adalah semangat sebenarnya. Semangat dari teman-teman dulu. Nah, dari semangat yang positif itu bisa merembet ke sikap dan tindakan kita. Berikan, menebarkan virus kebaikan. Dan kalau di awal itu Karang Taruna itu tidak ada anggaran yang besar untuk kegiatan. Teman-teman kelurahan, kecamatan itu nggak ada PBD yang membiayain kegiatan mereka. Tapi bagaimana teman-teman itu dilatih, ayo kita bisa mandiri, kita bisa berdikari untuk mengadakan kegiatan. Kita cah nome gitu. Kita tuh cah nome, beda sama anak SD yang selalu mengadakan tangan meminta untuk kegiatan. Tapi kalau teman-teman Karang Taruna kan generasi muda nih, harus bisa inovasi, bisa mencari alternatif untuk bisa menjalankan kegiatan. Dan akhirnya tuh teman-teman bisa dan menjadi kader-kader yang militan. Nah sekarang karena kita sudah eksis, sudah terbentuk dan sudah prestasi, ada apresiasi dari pemerintah, dari pembina kita memberikan anggaran buat teman-teman Karang Taruna kota, kecamatan sampai kelurahan. Yaitu bonus lah buat kita. Nah pokoknya jangan berhenti bergerak ketika sudah dikasih APBD, setelah APBD-nya habis nggak berjalan. Nah, harus berjalan terus gitu kan. Harus konsisten terhadap gerakan. Jadi semangat ya. Itu berapa Mas anggota Karang Taruna sekota Semarang? Kurang lebih 3.600 sekian. Wow. Itu pengurus saja, belum ada. 600 itu pengurus? Iya. Pengurus yang tadi yang sampai ke RT di kelurahan, RW, kecamatan ya. Artinya dari 3.600 kalau penduduk kota Semarang itu sekitar 1 juta sekian ya, 1,5. Pemudanya itu berapa persen sih Mas? Dan itu 3.600-nya pengurus Karang Taruna. Itu tadi Bung Karno itu mintanya 10 loh. Ini luar biasa 3.600. Artinya wow. Pemuda selalu memberikan memberikan
perannya dari generasi ke generasi. Dan saya lihat juga generasi milenial ini ketika kemarin ada kasus apa di luar kan, ketika ada yang dibully gitu ya, ini di luar negeri, terus kemudian anak-anak yang suka main Twitter, para K-popers itu kan, itu langsung melancarkan serangan untuk membela. Artinya saya lihat dari sini semangat nasionalismenya itu sangat luar biasa. Ini harus membutuhkan orang-orang seperti Mas Ananta yang bisa untuk melihat potensi, mengoptimalkan agar mereka juga ini nggak sebatas tindakan-tindakan kegiatan yang bahasa sekarang unfaedah. Kan? Negatif. Betul. Kalau kita bicara pemuda, Mas, yang paling bisa dikreatkan untuk anak-anak pemuda ini setelah ada wadah. Tadi note banget Mas untuk Bapak Wali Kota Semarang ya, atau mungkin Bapak Gubernur, luar biasa, ini harus melihat potensi anak-anak muda khususnya di Karang Taruna agar mungkin anggarannya kali ya, bahasanya apa, APBD-nya bisa dilebihkan. Ya harus, karena harus memberikan sumbangsi. Jadi ini lewat Enar Asa Channel ini harusnya tergelitik bahwa potensi anak muda di Kota Semarang khususnya ini luar biasa. Kalau kita mau optimalkan, dirangkul, saya yakin nih Mas, anak-anak milenial ini pasti akan mendapatkan bisa punya potensi luar biasa dalam pembangunan daerah. Betul. Kalau konkretnya Mas, setelah tadi ada wadah di Karang Taruna, kemudian apa ya peran serta mereka untuk pembangunan daerah? Pembangunan daerah itu kan biasanya politisi, pembesar-pembesar, kemudian ya tokohnya itu artinya mungkin ketuanya atau pengurusnya. Padahal kan pemuda itu banyak gitu. Nah, setelah punya potensi, kiprahnya langsung, apakah harus jadi legislatif dulu misalnya, ataupun harus jadi tokohnya dulu? Ini apa Mas? Yang biar in action gitu. Ya, jadi teman-teman Karang Taruna di wilayah, khususnya di kelurahan itu, mereka bisa menjadi agen kontrol, fungsi kontrol terhadap pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Misal toh kemarin ada banjir di daerah Tugu. Nah, bagaimana mereka melihat atau mengusulkan pembangunan yang untuk bisa mencegah banjir misalnya. Kemudian di Genuk juga demikian. Bagaimana di kawasan Genuk ini Karang Taruna mengusulkan bahwa agar tidak terjadi banjir lagi, bagaimana pompanya bisa ditambah, kemudian bagaimana sungainya ini bisa dilebarkan lagi. Nah, itu salah satu fungsi Karang Taruna dalam pembangunan di daerah. Kemudian ada beberapa hal juga terkait dengan pembangunan daerah. Bagaimana teman-teman Karang Taruna ini cinta terhadap pelestarian cagar alam. Seperti di Tugu itu, teman-teman Tugu Rejo khususnya itu mengusulkan bahwa Candi Tugu itu dijadikan destinasi wisata ataupun dipugar agar bisa menjadi atau menarik wisatawan lokal khususnya karena banyak masyarakat yang nggak tahu Candi Tugu itu di mana. Karena di sana semak-semak masih tinggi, kemudian kotor dan sebagainya. Karang Taruna pernah kerja bakti di situ. Zaman saya SMP malah maaf Mas buat tempat pacaran. Ya, anak-anak milenial di waktu itu digunakan kan, hal-hal negatif ke generasi muda. Nah, bagaimana kita mengangkat cagar alam ini menjadi destinasi wisata baru di Kota Semarang gitu. Tapi Taman Lele sudah loh Mas, Taman Lele sudah. Kemarin ya saya ke sana dan di konten sebelumnya podcast ini di Ngeteh Bareng Enar. Itu ada lele yang goyang-goyang terus kemudian itu sudah. Magnet artinya ini the next-nya itu Tugu ya. Tugu. Perbatasan. Nanti Karang Taruna juga bisa merawat juga setelah itu bisa berjalan dan jangka panjangnya nanti Karang Taruna juga akan menjaga. Kemudian ada hal lagi terkait dengan kepedulian Karang Taruna terhadap sejarah, bahwa Karang Taruna Kota Semarang mengusulkan kepada Pak Wali Kota Semarang untuk mengembalikan nama lapangan Simpang 5 menjadi lapangan Pancasila kembali, karena memang dahulu Simpang 5 itu adalah namanya lapangan Pancasila. Itu adalah pemberian dari Bung Karno, presiden pertama kita. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota Semarang yang sudah merealisasikan aspirasi kami untuk merubah lapangan Simpang 5 menjadi lapangan Pancasila. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan pembangunan-pembangunan yang lain untuk mensakralkan lapangan Pancasila. Artinya dulu sudah lapangan Pancasila, kemudian sempat menjadi lapangan Simpang 5. Karena ada nama besar itu ya Mas. Dan banyak orang di luar kota yang memang taunya adalah lapangan
Simpang 5, padahal di dalam sejarah sendiri lapangannya Pancasila. Jadi tidak hanya luar kota saja, jadi teman-teman generasi muda itu kita melakukan analisa dan survei. Ketika pemuda ditanya lapangan Pancasila di mana, mereka nggak tahu. Tahunya lapangan Simpang 5. Generasi muda sekarang, nah bagaimana sejarah ini harus diluruskan dan dibenarkan agar generasi muda ini paham sejarah di kota Semarang. Minimal yang paling terkecil adalah lapangan Simpang 5 dulu. Mungkin nanti bisa ke sejarah-sejarah yang lain di kota Semarang. Ini hal yang penting dan paling prinsip. Terkesan sepele, padahal itu prinsipil ya Mas. Artinya juga secara histori pemberian nama lapangan Pancasila juga langsung dari Presiden pertama kita. Iya. Tapi kita ngumpulin data tiba-tiba juga menjadi lapangan Simpang 5 dan sekarang pemerintah sejarahnya menjadi lapangan Simpang 5 mungkin karena di sana pusat kapital, kapitalis banyak mall dan sebagainya, mungkin lebih menjual lapangan Simpang 5 di Pancasila mungkin ya. Terus pertemuan jalan itu ya Mas, apa-apa itu. Iya, betul. Tapi ini proses sudah dilakukan. Kayaknya sudah dibangun. Saya coba pas pulang saya tak lewat. Alhamdulillah, ini berarti peran serta dari Karang Taruna Kota Semarang khususnya dalam pelurusan sejarah lapangan Simpang 5 untuk kembali menjadi lapangan Pancasila. Ada yang ingin Mas Ananta sampaikan, pesan tentunya, harapan artinya buat para generasi muda khususnya di Kota Semarang, mungkin juga secara lebih luas di Republik kita, karena kan anak-anak milenial banyak sekali dan butuh supporting khususnya bagi praktisi langsung di kepemudaan termasuk Mas Ananta. Baik. Jadi pesan buat teman-teman generasi muda, generasi milenial Kota Semarang, yuk kita mulai saat ini peduli terhadap lingkungan kita, lingkungan kecil kita, di mana kita tinggal. Karena ketika generasi mudanya itu tidak peduli terhadap lingkungan, seperti filsuf itu pernah berkata, ketika generasi muda yang tidak peduli terhadap lingkungannya, maka sebuah entitas itu akan musnah. Nah, begitu pula saat ini bahwa generasi muda itu harus peduli terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Yang minimal lingkungan terkecil adalah kampung di mana kita tinggal. Misalnya ada gorong-gorong yang mungkin tersumbat, nah, generasi muda ini harus inisiatif untuk cepat mengambil tindakan, misalnya membersihkan agar tidak terjadi sumbatan dan banjir. Kemudian banyak hal-hal lain yang bisa dikerjakan. Untuk teman-teman generasi muda secara umum di Indonesia, kita harus siapkan SDM kita. Kita sudah memasuki teknologi 4.0 dan di 2030 itu Indonesia bonus demografi dan 2045 Indonesia masuk ke Indonesia Emas. Kita harus menyiapkan diri dengan SDM yang berkualitas. Dengan apa? Ya dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, kemudian SDM kita dengan belajar dan lain sebagainya, agar ke depan benar-benar Indonesia menjadi Indonesia Emas. Ketika SDM generasi muda kita tidak siap untuk menuju bonus demografi dan Indonesia Emas, maka ya sama saja Indonesia juga nggak akan maju. Jadi kita harus siap menjadi generasi muda yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2040. Dapat Mas Ananta sendiri melihat generasi milenial juga sudah dan sangat optimis untuk memberikan semangat pada keunikan anak-anak milenial ini. Artinya tidak selalu dan tidak melulu bahwa anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang hanya dipandang sebelah mata, hanya dilihat main TikTokannya atau mungkin ternyata potensial luar biasa melalui wadah Karang Taruna, kemudian menggiatkan UMKM, kreativitas mereka ada di bidang masing-masing, menulis, selain jurnalistik mungkin juga fotografi atau sejenisnya, semuanya bisa melalui Karang Taruna. Dan harapannya tentu semoga di RT RW yang mungkin belum, yang tadi jumlahnya 3.000, mungkin nanti bisa jadi 5.000, 10.000, semuanya dapat virus-virus yang positif ini. Terakhir ada closing statement dari Ketua Karang Taruna Kota Semarang maupun pribadi seorang Ananta Wijaya Putra. Untuk pesannya untuk generasi milenial yang tadi sudah disampaikan juga ya, untuk menuju 2045. Pesannya apa nih? Singkat, padat untuk mereka. Ya, bagi generasi muda Kota Semarang, ayo kita saat ini harus peduli dengan lingkungan kita agar lingkungan kita ini semakin baik, kemudian semakin maju. Nanti Kota Semarang yang kita cinta ini juga pastinya akan maju, karena
uluran tangan teman-teman untuk pembangunan Kota Semarang sangat dibutuhkan. Karena generasi muda ini adalah garda terdepan dalam mengawal dan membantu pembangunan di Kota Semarang. Khususnya Karang Taruna, Kota Semarang siap mengawal dan membantu pembangunan di Kota Semarang. Begitu. Ya. Oke, saudaraku semua, demikianlah ya perbincangan kita menyoal tentang peran pemuda milenial dalam pembangunan daerah khususnya di Kota Semarang dan juga di Jawa Tengah. Izin mengutip apa yang disampaikan Bung Karno lagi-lagi, yaitu janganlah takut bermimpi, mimpi setinggi langit, karena jikalau kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya mimpi setinggi langit itu tidak akan membuat kita jatuh sampai ke bumi, karena ada bintang-bintang yang akan membuat kita tetap di situ. Yes. Ya bahasa Jawanya tuh gandul gitu ya. Gak apa-apa. Mimpi setinggi langit. Anak-anak muda, anak-anak milenial memang harus seperti itu. Dan sekian dari Ngeteh Bareng Enar di kesempatan kali ini. Jangan lupa saudaraku semua untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng agar dapat pemberitahuan dengan cepat. Itu ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Ya.